Yan. Lihat tuh Yan, ada DP body poco-poco Yan. Orang ini nih, poco-poconya. Ya alam, katanya DP body poco-poco. Kalau nggak ada yang poco-poco, malah ini poco. Gimana nih? Ini aja kali kita review ya. Enaknya kita mulai dari mana dulu nih? Dari bodinya aja dulu kali ya. Yang warna biru namanya Deep Ocean Blue. Warnanya itu mirip-mirip birunya laut. Ada garis-garis kecil di sekitaran sini. Tapi garis ini bukan tekstur melainkan cuma desainnya aja. Jadi kalau dipegang keseluruhan bodinya ini itu licin. Karena materialnya terbuat dari kaca Gorilla Glass 5 yang glossy finishingnya. Terus ada tulisan Poco gede di sini yang emang jadi ciri khas HP Poco. Dia naruh logonya itu pasti gede. Biar kelihatan brandnya gampang dilihat sama orang ini sih kayaknya. Karena bodinya yang kaca, dia kayaknya gampang kotor. Pas gue pegang aja ada cap tangan gue tuh. Jadinya lebih bagus lagi kalau dipakein casing nih harusnya. Terus untuk kameranya ada di kiri atas. Modul kameranya itu rapih. Ada dua lensa yang ukurannya lebih besar di atas sama bawahnya. Di tengahnya ada dua lensa kecil. Lampu flashnya itu ada di luar modul. Poco juga nggak ketinggalan menjamin kalau HP ini itu tahan debu dan percikan air. Soalnya Poco F3 punya sertifikasi IP53. Angka 5 berarti HP ini tetap bisa kemasukan sedikit debu, tapi nggak mempengaruhi kinerja. Sedangkan angka 3 tahan percikan air di satu sisi. Oh iya, HP ini punya berat berbobot 196 gram nih. Untuk di bagian depannya, pertama di situ gua langsung sadar nih. Kalau ternyata seluruh bezel yang mengitari layar pansel HP ini itu cukup tipis. Terus adanya lingkaran kecil nih di atas tengah ini. Gue rada nggak suka sebenarnya kalau ada kamera depan di sini. Kalian pastinya juga gitu kan, kayak mengganggu gitu. Cuma Poco tuh mikirin nih kayaknya. Dia coba meminimalkan gangguan itu tadi dengan memperkecil ukuran diameter kamera depannya jadi 2,76 mm aja. Poco mengklaim ini adalah salah satu kamera depan dengan diameter terkecil di dunia. Hebat banget. Terus untuk tipe layarnya pakai AMOLED yang punya ukuran 6,67 inci dengan teknologi layar terbaik pastinya. Seperti adanya rasio refresh rate tinggi 120 Hz, bikin layarnya itu jadi mulus untuk ngegame atau nikmatin konten. Buat nonton Netflix di resolusi tinggi, tenang aja dia bisa kok karena udah mendukung Widevine L1. Layar AMOLED dari Samsung yang dibikin dari material baru E4. Konon katanya, E4 bisa memancarkan warna dengan akurasi yang lebih baik serta hemat daya. Terus punya touch sampling itu 360 Hz, jadi responnya kira-kira lebih cepat. Malahan melampaui standar HP gaming yang hanya 240 Hz. Punya kecerahan dan kontras HDR10+, dan 1300 nits tingkat kecerahan tertingginya. Jadi masih jernih pas kita pakai HP-nya di bawah sinar matahari yang terik. Terakhir untuk teknologi layarnya nih ada teknologi yang namanya MEMC atau Motion Estimation Motion Compensation. Jadi MEMC sangat berguna untuk mempermulus gerakan dalam video, khususnya slow motion yang punya frame rate rendah. Gila ini Poco ya, gak main-main ya layarnya. Udah sekelas flagship banget. Gue makanya itu betah amat kalau melototin nih HP. Bagi kalian-kalian yang lagi butuh HP second atau HP-nya lagi rusak pengen nyari HP yang baru, nah di sini tuh banyak tuh. Di teman ponsel aja. Oke? Lanjut di bagian yang paling mantap, yaitu performanya sang flagship killer. Ini sih gila nih kayaknya nih. Harga yang cuma 4 juta harga second-nya, gue udah bisa dapetin chipset yang biasanya ada di HP flagship. Bayangin aja ya, gue bisa dapetin chipset Qualcomm Snapdragon 870 di HP Poco ini. Seperti kalian tahu kalau chipset ini itu performanya nggak main-main. Core Antutunya aja itu 694.274. Chipsetnya didukung sama RAM 8GB LPDDR4 dan storage 256GB yang udah UFS 3.1. Gue pakai HP ini itu nggak nemuin kendala berarti pas buat multitasking. Main game juga nggak lag, patah-patah, sendat-sendat, aman pokoknya.
Terus gue tes nyobain game Genshin Impact nih, setting tinggi. Lihat dah, lancar kan? Kemudian gue ngetes Mobile Legends dan PUBG juga itu enak banget. Nggak ada masalah performanya buat ngegame. Panas nggak tuh kira-kira? Snapdragon 870 emang nggak gampang panas seperti Snapdragon 888. Karena Poco juga nyertain Liquid Cool teknologi 1.0 Plus. Demi menjaga kestabilan performa dan menjamin kenyamanan user pas lagi main game gila-gilaan dalam waktu yang lama. Untuk urusan baterainya nih, Poco F3 punya kapasitas 4520 mAh. Kedengarannya sih biasa aja, baterainya nggak sampai 5000 kayak zaman sekarang. Cuma daya tahannya ini jempolan, karena endurance ratingnya bisa tembus 114 jam. Ini dikutip dari GSM Arena ya guys. Lebih tahan lama dibandingin sama HP yang punya baterai 5000 mAh nih. Jangan lupa juga kalau chipset Snapdragon 870 ini emang udah mengandung modem 5G dari pabriknya. Adanya dukungan 5G buat gue bisa pakai HP ini dalam jangka waktu yang lama. Buat user nih, bakalan diuntungin lagi karena HP ini bisa menangkap sinyal Wi-Fi generasi 6 yang lebih kencang dan stabil buat area padat penduduk. Nggak cuma awet, baterai Poco F3 ini juga lumayan cepat pas lagi diisi. Punya adaptor bawaan 33 watt. Baterai HP ini bisa terisi 67% selama 30 menit pengecasan. Kalau untuk penuh sampai 100% itu bisa 56 menit. Nggak terlalu cepat kayak flash charging dari HP-HP sekarang yang cuma butuh waktu kurang dari setengah jam buat ngecas sampai penuh. Namanya teknologi, cepat banget berkembangnya. Ini sih salah satu faktor yang masih ketinggalan kalau F3 ini untuk dipakai di tahun ini. Kalau layar sama chipset udah oke, apalagi nih yang kira-kira kita cari dari HP ini? Gimana kalau speakernya ya? Beruntung banget ternyata Poco kasih kita speaker yang oke nih. Soalnya Poco F3 ini punya speaker ganda stereo, punya suara yang kenceng. Kencengnya juga itu nggak asal kenceng. Suaranya masuk kategori sangat bagus. Nggak cuma keras, tapi juga berimbang. Elemen bass juga bisa gua denger. Mau di level volume menengah sampai atas pun. Untuk OS-nya, Poco F3 interface-nya itu MIUI 13 berbasis Android 12 dan udah stabil labelnya. Walaupun kadang-kadang masih suka ngebug pas gua lagi mau buka aplikasi tuh. Kalau untuk update-annya sampai Android 13 atau 14 itu nanti atau dapat enggaknya gue masih belum tahu sih ini. Nah, terakhir untuk kameranya. Kalau kita lihat sekilas di bagian kamera belakang itu ada 4 lingkaran lensa. Cuma gue salah guys, ternyata ada satu lensa kecil itu bukan kamera, tapi itu ternyata mikrofon. Jadi mic-nya itu ada 3 di atas, bawah, di sini nih dekat lensa kamera. Jadi fungsi mic-nya di sini itu sebagai audio zoom, jadi penjernih kualitas suara pas kita lagi rekam video nih dari jauh. Terus kita zoom videonya kedengeran dah tuh suaranya. Keren juga. Jadi Poco F3 ini cuma ada 3 kamera ya guys. 3 kameranya itu terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel. Kamera utama Poco F3 didukung sama sensor Sony IMX582 yang punya ukuran setengah inci. Untuk hasil foto dari kamera utamanya itu kayak gini. Sedangkan kamera ultrawide-nya juga punya sensor Sony IMX355 yang berukuran 1/4 inci. Kamera fixed focus ini bisa menjepret foto dalam mode malam seperti kamera utama. Selanjutnya ada kamera makro yang punya sensor Samsung. Sensor ini bisa melakukan autofocus pada jarak 3-7 cm dari objek. Nggak ketinggalan di bagian depan ada kamera 20 megapiksel. Gimana sama fotonya nih? Menurut gua sih, foto dari kamera utama ponsel ini lumayan lah. Meskipun itu nggak sebagus kamera utama 108 megapiksel Mi 10T Pro. Cuma foto dari kamera utama HP ini itu sudah cukup tajam. Bahkan kamera utamanya itu cukup bagus dipakai untuk foto gambar di lingkungan yang kurang cahaya dan malam hari. Oh iya, HP ini nggak punya pen stabil berbasis optik OIS yang berguna saat mengambil gambar secara multiple frame pada mode malam.
Sayang emang untuk dipakai di tahun ini masih belum ada OIS dan kemampuan kameranya kalau gue bilang itu masih tergolong ya lumayan lah. Untuk videonya resolusi tertingginya itu di 4K 30 fps. Cuma pas gue ngetes sih kualitas terbaiknya itu ada di resolusi 1080 pixel. Karena detail, kontras, warna dan dynamic range-nya itu masih kelihatan bagus dibandingkan dengan kamera 4K-nya. Ini oke guys, ini Poco F3 di kamera belakang di 1080 60 fps sambil jalan nih. Dan yang ini di 4K 30 fps. Mantap juga ini detailnya mas. Oke, dan ini di kamera depan di 1080 di fps maksimalnya di 60 fps. Bagus ya. Muter-muter dulu. Nah, itu tadi review gua pakai Poco F3 untuk tahun 2022 ini. Cuma emang gua akuin label flagship killernya itu bukan kaleng-kaleng nih. Alasannya ya itu tadi, layarnya itu masih bagus banget, enak dilihat, ditambah sama chipset kelas atas Snapdragon 870 dan udah didukung sama 5G. Jadi si Poco F3 ini punya performa tangguh, future proof, dan best buy. Bagi yang mau komen atau cuma sekedar ngobrol-ngobrol, silahkan ketik di bawah ini. Tinggalkan like dan subscribe buat channel ini ya, please dong tinggalin ya. Oke, gua Ian pokoknya cabut. Bye bye.